andale mama. Oh ini bener ya? Biarlah kini dan jauh hidri dan bamani palua bakar rajo sampai subuh. Ya. Yes, welcome back to Atolama bersama saya Deo Kato di channel of the CG in Jakarta, Kare. Katanya orang Padang, tapi kok ngomong bahasa Inggris lu? Nggak kan baca-baca. Oh, baca-baca. Ya. Jakarta Kare. Wih, Jakarta keras. Keras ya bang ya. Yeah. Alhamdulillah, wala sebuah bang. Abdel akhirian. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Wih, alhamdulillah. Bang curhat bang. Apa deh dong? Abang masih fasih Minang bang? Maksudnya? Masih fasih Minang ya? Ngerti, tapi kalau ngomong nggak. Karena gue lahir di sini. Lahir di sini. Bokap nyokap yang asli Padang. Tapi ngomong pakai bahasa Padang, tapi kalau gue jawab pakai bahasa Indonesia. Oh berarti dari lahir di situ, Yo. pendidikan. Siko. Semua di Siko. Suku? Sukunya Koto. 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 Berarti sama satu bang Wak Koto lo dari Koto kan? Padangnya tuh di Tabing. Tabiang Padang Kota. Ya, bokap Tabiang. Kalau nyokap itu dari Kota Padangnya. Kota Padang. Di Kota Padang, di Sipanganam, ya. Sipanganam. Ya. Acok ulang. Selama hidup tuh ke Jakarta. Karena semuanya gue udah di sini. Jadi keluarga besar udah di sini. Kayak misalnya bokap, punya kakak, adik tuh semua udah di Jakarta. Terus nyokap juga gitu. Kalau lebaran justru yang datang nenek atau dari kakek dulu masih dari ada. kampung Gitu. Kalaupun masih ada di sana yang sepupu-sepupuan gitu. Berarti lingkungan di rumah tuh bahasa Indonesia atau bahasa Minang? Bahasa Padang. Bahasa Minang kan? Bahasa Padang, bahasa Minang. Apalagi kalau berang nih bang. Apalagi marah ya. Pasti bahasa Padang itu. Baju carui namanya. Coba cari SD bang. Baju carui. Apa cari ya? Wangko manti kolange Nanti kalau nggak itu apa ya? Manti kolange apa sih? Gadang samba. Iya, manti kolange itu. Terus saroman ciga wang. Saroman ciga tuh. Apa tuh? Kayak monyet. Nah, iya. Baa mangko cing, baa ndak udah. Nah, tuh banyak sana-sana nama tanya tuh. Cing itu Cing kan Betawi gitu. Ya, waktu itu pernah main sinetron aja, di tukang bubur naik haji, terus perannya di situ namanya Cing Nelan gitu. Dan saking udah lamanya itu sinetron kan hampir 4 tahun atau 5 tahun gitu. Jadi kalau orang manggilnya udah Cing aja. Nempel sih ya. Nempel. Saking mendalami karakter banget. Iya, sebelum itu dipanggilnya AA sama Mama. Waktu sama Mama dipanggilnya Mama AA. Bandung ya. Disangka orang Sunda. Iya. Begitu Cing disangka orang Betawi. Tapi karena emang gue itu tinggal di Pisangan. Itu memang kampung Betawi. Murni ya? Murni orang Betawi. Jadi dulu waktu awal-awal lahir tahun 70-an tuh tinggal di Pisangan itu udah tahun 70-an itu Iya. yang bukan orang Betawi itu ya cuma bokap sama nyokap. Oh gitu. Sekelilingnya Betawi semua gitu. Jadi ya nempel banget Nempel banget. Jadinya gue orang Padang yang banyak nerima unsur influence Betawi. film Betawi. Iya. Jadi logatnya pun lebih banyak ke Betawi. Mana aja. Iya. Bang, boleh nggak cerita sedikit perjalanan karir abang gitu? Dari awal lah, dari awal. Bang kuliah jurusannya apa bang? Kuliah jurusan hubungan internasional. HI ya? HI di UI. Di UI. Di UI tahun 89. Nah, pertama kalinya mencipong di dunia. Pertama kali itu kalau di dunia hiburan itu jadi penyiar radio. Oh. Dulu di sini tuh di Jakarta itu ada namanya Radio SK. SK. Radio Humor. Oh, lebih ke humor. Radio Humor. Dulu tuh waktu ya tahun 89-an gitu di Jakarta itu radio ya memang belum bercanda seperti sekarang. Sekarang kan semua radio udah bercanda kan. Gitu. Nah, satu-satunya radio yang bercanda itu Radio SK namanya Radio Humor. Nah, gua jadi penyiar di situ. Ya karena lingkungannya udah komedi. Begitu selesai SMA gue kuliah semester 1 udah siaran, lingkungannya udah komedi ya ke bawah lama-lama gitu. Lebih mendarah dan berarti lebih dulu tuh basic berarti komedi atau lah adu sekolah sanggar atau sebagainya? Enggak ada ya. Siaran itu aja ya. Masalah siaran. Cuman kan memang karena di Pisangan itu lingkungannya Betawi. Betawi itu memang orangnya suka bercanda juga gitu, lucu-lucu. Jadi memang udah terinfluence dari lingkungan rumah gitu, lingkungan bercanda. Oke, siap. Bang, selama perjalanan karir gitu, bisa nggak abang berbagi seketik titik-titik kritis, titik-titik terendah dalam perjalanan karir abang dari baca caranya bangki baliak?
Jadi bisa menjadi motivasi untuk sana-sana. Sering lah, maksudnya namanya jatuh bangun ya gitu ya, namanya perjalanan gitu. Kadang-kadang ada saat dimana kita jatuh, ada saat dimana kita sedang naik gitu. Jadi tapi yang diusahakan adalah standar jatuhnya itu jangan jatuh-jatuh banget lah gitu ya, jangan jatuh-jatuh banget. Sekarang ini gue baru menyadari bahwa semua itu sebenarnya harus dicoba gitu. Semuanya itu harus dicoba. Kita nggak pernah tahu kapan dapatnya momen kita gitu. Ya makasih ya. Dapatnya momen kita gitu. Kayak gini nih, lo ngejar gue ternyata udah lama ya, ternyata lo udah DM. Coba bang buka DM gini tanggal bulan Sabale atau bulan Sabale, sebab permintaan request hotel lama abang banyak. Cing Abdel. Iya. Kita nggak pernah tahu kayak misalnya gini lo nggak dapetnya sama gue terusnya nyerah, Give up aja gitu. Siapa tahu pada saat video ini dapat masanya gitu. Nggak ada yang tahu juga gitu. Jadi semuanya dicoba aja gitu, karena keberuntungan itu bukan apa ya, bukan datang tiba-tiba. Keberuntungan itu kayak kita usahakan nebar jala gitu. Kita nebar dulu ya, gitu. Jadi jalannya disebar. Kalau misalnya kayak gini, kita nggak tahu di video lo yang mana lo dapet keberuntungan itu. Dapet keberuntungan itu. Jadi ya misalnya lo di YouTube ya sering-sering bikin konten, kalau di Instagram ya sering-sering posting. Mungkin di salah satu dari konten lo orang ada yang ngelihat, wah ini bagus, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi harus dicoba aja. Sebelum lo lanjut menyanyi sedikit bang. Nyanyi Minang pasti. Anak urang labu andale mama. Oh ini benar ya? Sabua bukan labu. Sabu andale. Sabu ini. Anak urang sabu andale mama. Oh singgah ke rumah. Si Sultan Mudo. Mantap. Iya. Bang, sedikit quote untuk semua subscriber saya. Orang Minang kan identik dengan merantau nih bang, dengan perjuangan hidup. Betul, ya. Jadi berbagilah sedikit quote dia semangat, dia tetap berjuang kalau di sana Sadoy. Rezeki itu memang nggak bakal kemana. Tapi kalau kita nggak kemana-mana, kita nggak bakal dapat rezeki. Makanya orang Padang rezekinya banyak karena nyebar terus, kemana-mana banyak. Gitu. Jadi rezeki itu memang harus dihampiri gitu, bukan dicari, dihampiri, dijemput karena kita udah disebar sebenarnya. Kayak gitu sih kalau gue sekarang, siapa tahu bisa berguna. Insyaallah. Bang, bawa sketsa terus deh. Mata ada butuh pemeran karakter Minang, figuran lewat gitu lah, ya kan? Tuh bawa lah. Kalau butuh ya. Tapi kayaknya nggak bakal butuh deh. Iya. Tara. Ya kan bisa selektif misalnya ada yang pencuri. Tangkap, boleh. Nah kan itu ya jadi masyarakat umum ya. Ya ada. Sekali kan itu Abang Calia kan, Calia potensial itu kan. Ya. Ya kan? Ya, ntar gue lihat dulu deh di Instagram ada kan? Di Instagram ada, ntar kita tukeran WA, ntar gue lihat lo yang pas apa gitu. Kok jarang-jarang gue mau minta sana, Bang Abdel, tolong di fallback kurang rakyat jelata kos deh bang. Nah, ya kan? Saya bang, minta fallback kok bang. Aku bang saya lihat di awak ada konten harian gitu bang Instagram, ada konten lawak. Apa namanya? Dayu Foto, DAYU spasi KOTO. Dayu Foto. Ya, Bang Abdel Kuasmi lah, down to earth. Follow Alhamdulillah. Oh iya lo udah follow kan ya. Iya, alhamdulillah. Kalau gua belum follow kan di sini nggak kelihatan nih. Oh di DM-nya. Nah kan dikasih gini nih, kadang gua emang suka nggak kebaca, langsung gua delete gitu kan ya. DM saya ribuan banyak. Cewek-cewek semua lagi. Kok barang ini? Ini Rama bang? Orang Puerto Rico. Puerto Rico pun. Purwokerto. Sebangga apa bang menjadi orang Minang? Bangga lah pasti lah kalau ditanyain lo tuh orang mana, gue pasti gue ngomongnya orang Minang. Dan orang pasti nggak
nggak nyangka. Karena gue masuk ke Gebu Minang, jadi pengurus JKI. Pengurus malahan. Pengurus. Jadi wakil ketua bidang budaya. Baru pelantikan kemarin. Gebu Minang baru ketemu juga sih sama komunitas itu, tapi ya senang aja bisa gabung sama komunitas Gebu Minang, Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang. Dulu kan Gerakan 1000 Minang tuh, Ya. kayaknya taunya kalau lagi pulang-pulang aja gitu. Ternyata sekarang mudik baru aktif gitu ya. Ya. Kalau itu memang buat Gerakan Ekonomi Budaya Minang. Kalau di Jakartanya yang ketuanya Om Saf. Apa nama polisi gue sih panggilnya Om Saf aja. Iya, Om Saf itu kan Om apa? Saf apa? Sampai dirapatkan. Kalau sukses langsung Subscribe ini konten kreator berdarah Minang, gigi, sungguh-sungguh, mudah-mudahan subscribernya banyak. Wih, amin. Tapi gue juga punya YouTube, lo subscribe juga dong itu. Iya. Abdul Ahrian. Apa Abdul Akhrian ya? Abdul Ahrian. Ejaannya ejaan namu Bang ya. ABDEL ACHRIAN. Oke sana, mudah-mudahan sepanjang gua muta lama juga Bang Abdel, mudah-mudahan bisa membawa motivasi baru, Amin. bisa membawa sudut pandang baru untuk awak dalam sebuah perjuangan hidup ya. Amin, amin ya Allah. Khususnya untuk sanak kaum mandi Palua. Apa itu artinya tuh? Sanak kaum mandi Palua kok kaum pekerja keras. Oh iya. Mandi Palua, mandi keringat. Mandi keringat. Ya. Iya. Bang Abdel, terima kasih banyak waktu Sama-sama. yang awak, mudah-mudahan berkah. Amin ya Untuk Allah. Abang berkah awak, berkah untuk viewer awak. Amin. Dan Sama-sama. semoga sukses selalu untuk Bang Abdel. Amin. Salam untuk keluarga Bang. Iya.